Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Gufron. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Semester 4, NIM saya 2892050006. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas UTS dengan mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi STMM. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang strategi operasi, yaitu dengan perencanaan suatu barang dan jasa, kualitas, perencanaan proses, pemeliharaan lokasi, rancangan tata letak, sumber daya manusia, dan rancangan pekerjaan. Berikut manajemen rantai pasokan, persediaan, penjadwalan, serta pemeliharaan yang diterapkan guna menghasilkan tujuan yang efektif sesuai dengan strategi organisasi tersebut. Visinya yaitu suatu pernyataan menyeluruh tentang gambaran ideal yang ingin dicapai oleh organisasi di masa yang akan datang. Misinya yaitu tujuan atau dasar pemikiran yang melandasi keberadaan suatu organisasi. Pernyataan misi menghasilkan batasan dan fokus organisasi serta konsep dalam menjalankan perusahaan, di mana misi menyatakan adanya suatu organisasi. Contohnya Hard Rock Cafe. Misinya menyebarkan jiwa rock and roll dengan menyajikan hiburan dan makanan istimewa. Berjanji menjadi anggota masyarakat yang berpengaruh, menyumbangkan dan menawarkan kepada keluarga hard rock lingkungan kerja yang menyenangkan, sehat, serta berpelihara dengan tetap menjamin keberhasilan jangka panjang. Strateginya yaitu rencana suatu organisasi untuk mencapai misi dan tujuannya. Strategi ini memanfaatkan peluang dan kekuatan, menetralkan ancaman serta menghindari kelemahan sehingga setiap wilayah fungsional mempunyai strategi untuk mencapai misinya dan membantu organisasi mencapai tujuan keseluruhan, atau disebut SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, Threats, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Selanjutnya yaitu misi, rumusan tentang fungsi-fungsi dalam suatu organisasi yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga menjadi alasan dari keberadaan organisasi tersebut, yaitu dengan latar belakang keberadaan organisasi. Contoh misinya seperti pertama, Circle K, memuaskan kebutuhan pelanggan dengan menyediakan berbagai barang dan jasa di berbagai tempat. Yang kedua itu American Red Cross, meningkatkan mutu hidup manusia, meningkatkan kesadaran diri dan perhatian pada orang lain, dan membantu orang-orang mencegah, siap siaga, dan mengurangi keadaan darurat. Selanjutnya itu strateginya rencana aksi organisasi untuk mencapai misi. Secara konseptual, misi organisasi bisnis dapat dicapai dengan 3 cara, yaitu yang pertama diferensiasi berbeda lebih baik, yang kedua itu biaya lebih murah, 3 fokus delivery lebih cepat. Selanjutnya itu tugas manajer operasi atau produksi, menerjemahkan menjadi tugas-tugas yang dapat diwujudkan secara tuntas. Selanjutnya itu tugas manajer operasi produksi, menerjemahkan menjadi tugas-tugas yang dapat diwujudkan secara tuntas. Yang pertama diferensiasi, yang kedua low cash, yang ketiga quick response. Ini adalah isu-isu strategi. Yang pertama yaitu perkenalan itu ada 3, yaitu yang pertama desain dan pengembangan produk sangat penting. Selanjutnya itu perubahan produk dan proses perubahan desain. Yang ketiga kelebihan kapasitas. Selanjutnya itu ada pertumbuhan ini ada 3 juga. Yang pertama peramalan sangat penting, yang kedua produksi dan proses reliable, yang ketiga perbaikan produk yang kompetitif. Selanjutnya itu kedewasaan. Yang pertama yaitu standarisasi, yang kedua perubahan produk, yang ketiga kapasitas optimal. Selanjutnya ada penurunan.
Yang pertama, diferensiasi produk kecil. Yang kedua, meminimalkan biaya. Yang ketiga, kelebihan kapasitas dalam industri. Selanjutnya yaitu penerapan strategi. Pengembangan dan penerapan strategi surat perusahaan yaitu berusaha untuk memahami permasalahan yang timbul dalam mengembangkan strategi yang efektif, mengevaluasi suatu kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman yang terdapat di lingkungan perusahaan tersebut. Hal ini dikenal juga sebagai analisa SWOT. Selanjutnya yaitu strategi operasi dalam lingkungan global. Manajer operasional pada saat ini harus memiliki pandangan global dalam strategi operasi. Perkembangan yang cepat dalam perdagangan dunia yang seolah dunia tanpa batasan mengakibatkan banyak organisasi memperluas operasinya tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Di sini adalah selanjutnya hubungan bisnis, corporation, dan manufacturing. Yang pertama itu bisnis adalah keseluruhan untuk unit usaha yang mengelola sumber-sumber ekonomi yang menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh laba dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Yang kedua itu adalah corporation, adalah unit usaha yang merupakan bagian dari bisnis secara keseluruhan dengan tujuan menyediakan barang dan jasa bagi kebutuhan konsumen untuk memperoleh laba yang dikehendaki. Yang ketiga itu manufacturing adalah unit terkecil dari corporation yang memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Unit usaha yang mentransformasikan input menjadi output yang dikehendaki. Selanjutnya itu alasan yang mendasari perusahaan menjadi global. Dalam situasi dan kondisi yang terus berkembang, maka banyak perusahaan membuat keputusan untuk mengembangkan bisnis ke dunia internasional. Ada berbagai alasan untuk mendasari perusahaan menjadi global, diantaranya ada 6. Yang pertama yaitu efisiensi biaya, yang kedua perbaikan manajemen rantai pasokan, yang ketiga pemberian produk yang lebih baik, yang keempat menarik pasar baru, yang kelima belajar untuk beroperasi yang lebih baik, yang keenam bisa mendapatkan dan mempertahankan bakat global. Selanjutnya itu pertimbangan utama untuk mencapai operasi global. Yang pertama itu desain produk global. Desain produk global harus sesuai. Diingat bahwa di tiap negara ada perbedaan sosial dan budaya, sehingga perusahaan harus memperhatikan berbagai hal, misalnya kemasan dan cara pemasaran yang mungkin akan bervariasi. Yang kedua yaitu desain proses global dan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu pengolahan atau manajemen sehingga operasi global dapat diintegrasikan. Yang ketiga itu analisa lokasi fasilitas global. Menggunakan faktor kunci sukses untuk memilih negara diantaranya dengan mempertimbangkan tingkat ekonomi, inovasi, jumlah penduduk terampil, teknologi, stabilitas pemerintahan, pertanggungjawaban produk, pembatasan ekspor, kesamaan bahasa, etika kerja, tingkat pajak, inflasi, bahan baku, tingkat bunga, jumlah penduduk, dan ketersediaan sarana jalan, dan lain-lainnya. Yang keempat, dampak budaya dan etika. Budaya yang ada di tiap negara berbeda. Hal tersebut juga harus disikapi dengan arif agar kegiatan operasi perusahaan dapat disukseskan. Misalnya, kebiasaan jam istirahat. Selanjutnya, perlindungan terhadap hak intelektual dan budaya korupsi. Sekian, saya Muhammad Rizky Gufron. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.